Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Najibah. Saya dari kelas PTIKC Angkatan 2019. Pada mata kuliah topik khusus rekayasa perangkat lunak kali ini, saya akan membahas mengenai Internet of Things terkait arsitekturnya. Lanjut. Oke, pertama kita bahas mengenai IoT-nya dulu. Apa sih IoT itu? IoT ialah konsep di mana sebuah objek atau physical device atau perangkat memiliki kemampuan untuk mentransfer atau mengirimkan data digital melalui jaringan internet. Contohnya, sistem e-tilang. Sistem e-tilang ini atau sistem tilang elektronik diterapkan oleh pihak kepolisian di mana memungkinkan data terkait pelanggar lalu lintas tidak harus diperoleh oleh polisi dengan mendatangi server data kamera terpantau terlebih dahulu. Karena terintegrasi dengan pusat data di kantor polisi melalui jaringan IoT, maka polisi sudah dapat mengidentifikasi pelaku secara langsung. Oke, mungkin seperti itu contoh dari IoT-nya. Lanjut kita bahas mengenai arsitektur Internet of Things. Pada arsitektur Internet of Things, tentunya yang pertama yang perlu ada yaitu things atau device-nya. Things atau device-nya yaitu ada sensor dan ada aktuator. Sensor ialah sebuah device yang mengkonversi parameter fisik atau mengkonversi lingkungan fisik menjadi sinyal elektronik yang nantinya akan dikirim hingga pada aktuator. Oke, aktuator adalah kebalikan dari sensor. Aktuator adalah sebuah device yang mengkonversi sinyal elektronik menjadi output fisik. Jadi, aktuator ini adalah perangkat yang mengkonversi sinyal elektronik yang dikirimkan sensor tadi menjadi aksi atau output fisik. Aksi ini berupa tangkapan dari rangsangan sensor tadi. Oke, lanjut ada yang namanya gateway. Data yang berasal dari sensor tadi dikirimkan ke internet atau cloud storage melalui sebuah gateway. Jadi gateway ini adalah jalur. Gateway menyediakan konektivitas antara things dengan internet. Gateway melakukan pre-processing seperti filtering, aggregation sebelum dikirim ke cloud yang tujuannya untuk menghemat bandwidth dan penghubung antara controller dengan aktuator. Lanjut, ada yang namanya cloud gateway. Cloud gateway ini berfungsi untuk kompresi data, lapisan keamanan, serta pemindahan data secara cepat dan rendah daya dengan pemilihan teknologi transmisi adalah Wi-Fi, narrowband, jaringan GSM, dan lainnya. Serta protokol seperti MQTT, COAP, XTTP, dan lain sebagainya. Lanjut, ada yang namanya streaming data processor. Data-data yang sudah lengkap yang berasal dari cloud gateway dikirim melalui streaming data processor. Streaming data processor ini berfungsi untuk memastikan input data ke data lake berjalan dengan baik. Jadi, streaming data processor ini bisa dibilang menjembatani data-data yang sudah lengkap tersebut dari cloud gateway ke data lake. Lanjut, data lake. Sistem atau repositori daya yang disimpan dalam format alami atau mentah. Data lake ini biasanya berupa gumpalan objek atau file. Dalam data lake, data dapat disimpan apa adanya, tanpa harus disusun terlebih dahulu, dan menjalankan berbagai jenis analitik dan dari dashboard dan visualisasi hingga pemrosesan data besar, analitik waktu nyata, dan pembelajaran mesin untuk memandu keputusan yang lebih baik. Jadi, data lake ini adalah tempat penampungan data-data dari cloud gateway. Oke, lanjut. Kemudian ada namanya big data warehouse. Data yang berasal dari data lake. Pada big data warehouse ini diubah serta disiapkan dalam bentuk yang lebih terstruktur, serta hanya diambil yang akan berguna untuk analisa selanjutnya. Jadi pada big data warehouse ini, data dari data lake diambil beberapa dan dibuat
dan disiapkan dalam bentuk yang lebih terstruktur. Data yang diambil hanya data yang akan berguna untuk analisa selanjutnya. Oke, lanjut. Data analisis atau analisa data. Berupa mencari insight di dalam data dengan metode statistika, visualisasi data, melihat pola, serta koreksi antara data dan analisis lainnya. Oke, lanjut. Machine learning atau pembelajaran mesin. Berupa membuat model pembelajaran mesin yang dengan algoritma artificial intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI berdasarkan data yang diberikan. Model ini berpeluang untuk mengotomatisasi beberapa hal dalam IoT. Jadi machine learning ini atau pembelajaran mesin ini dapat kita gunakan untuk mengotomatisasi beberapa hal dalam pembuatan IoT. Lanjut, control application. Kontrol aplikasi IoT berupa pengiriman aksi secara otomatis ke aktuator berdasarkan data ataupun model yang dihasilkan. Jadi, IoT ini perlu dikontrol melalui aplikasi agar aktuator dapat memberikan aksi sesuai dengan sensor yang telah menerima rangsangan. Oke, contohnya penyiram tanaman otomatis, menyalakan lampu otomatis, mematikan mesin otomatis, dan lain sebagainya. Pada control application ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama rule based atau berdasarkan aturan, kemudian yang kedua adalah machine learning based atau berdasarkan pembelajaran mesin. Maksudnya yang pertama itu rule based atau berdasarkan aturan. Otomatisasi hanya akan terjadi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pada kontrol aplikasinya. Kemudian yang kedua yaitu machine learning based atau berdasarkan pembelajaran mesin. Otomatisasi akan terjadi berdasarkan pembelajaran mesin yang telah ditetapkan. Kemudian ada user application atau antarmuka untuk pengguna berupa mobile application atau web application. Aplikasi ini bisa digunakan untuk memantau, mengendalikan, serta konfigurasi perilaku dari perangkat IoT. Maksudnya, user application ini yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengontrol produk-produk IoT, seperti misalnya aplikasi untuk mengukur otomatisasi pemberian pakan pada aplikasi Efficiency, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai IoT dan arsitekturnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.